Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Aditya Prabowo dengan NPM 2415071084. Saya Gandala Ciedranos Pautar dengan NPM 2415071064. Saya Rizka Pairunisa dengan NPM 2415071078. Saya Muhammad Fardani dengan NPM 2455013008. Saya Aditya Ilian Arnanda dengan NPM 2415071076. Dan saya Dinugroho dengan NPM 2415071066. Dari kelompok 4 ingin menjelaskan menganalisis hubungan integrasi nasional dan identitas nasional di kalangan mahasiswa. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat, budaya, etnis, dan agama dalam suatu negara untuk menciptakan kesatuan dan persatuan. Proses ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di suatu negara, terutama di negara yang memiliki keberagaman yang tinggi. Beberapa aspek penting dari integrasi nasional meliputi pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman, pendidikan, keadilan sosial, partisipasi politik, ekonomi yang merata, dan dialog dan komunikasi. Integrasi nasional yang berhasil dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, dan sejahtera. Namun, tantangan seperti diskriminasi, konflik antar kelompok, dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi hambatan dalam proses ini. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai integrasi nasional yang efektif. Hubungan antara integrasi nasional dan pembentukan identitas nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, agama, dan etnis dalam suatu negara menjadi kesatuan yang harmonis. Proses ini penting untuk membentuk identitas nasional, yaitu kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang memiliki sejarah, nilai, dan tujuan bersama. Ketika integrasi nasional berjalan dengan baik, masyarakat dari berbagai latar belakang merasa memiliki bagian dalam identitas bangsa. Ini membantu membentuk rasa kebangsaan, solidaritas, dan kebanggaan terhadap negara. Namun sebaliknya, tanpa integritas, identitas nasional bisa rapuh karena masyarakat merasa terpisah atau tidak diakui. Contoh nyata di lingkungan kampus, yaitu di sebuah universitas negeri di Indonesia, mahasiswa dari berbagai daerah seperti Papua, Aceh, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan hidup berdampingan dalam lingkungan kampus. Mereka tergabung dalam organisasi mahasiswa daerah atau disebut OMDA, kegiatan seni dan budaya, serta komunitas diskusi lintas suku dan agama. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Yang pertama, pengaruh budaya asing, budaya global seperti K-pop, Hollywood, dan media sosial yang khas di banyak negara. Kedua, pergeseran nilai sosial, individualisme meningkat, menggantikan nilai kolektivisme yang khas di banyak negara. Ketiga, bahasa asing mendominasi. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat melemahkan bahasa nasional dan daerah. Keempat, ketergantungan ekonomi global. Produk luar negeri lebih diminati, mengancam industri lokal. Kelima, tekanan politik dan ideologi. Nilai-nilai global seperti demokrasi liberal bisa berbenturan dengan tradisi lokal. Keenam, komersialisasi budaya lokal. Budaya tradisional sering dikomodifikasi tanpa mempertahankan makna aslinya. Ketujuh, menurunnya rasa nasionalisme. Generasi muda lebih tertarik pada budaya asing daripada memahami sejarah dan budaya sendiri. Upaya mengatasi tantangan globalisasi, memperkuat pendidikan nasional, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum. Kedua, mempromosikan budaya lokal, menggunakan media sosial dan industri kreatif untuk mengenalkan budaya sendiri. Ketiga, mendorong penggunaan bahasa nasional, menjaga eksistensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Keempat, mendukung produk lokal, mengutamakan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional. Kelima, menjaga kearifan lokal, mengembangkan budaya dan tradisi agar tetap relevan di era modern. Dengan keseimbangan antara keterbukaan global dan pelestarian budaya nasional, identitas bangsa tetap dapat terjaga di tengah arus globalisasi. Peran mahasiswa dalam memperkuat integrasi dan identitas nasional.
mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat integrasi serta identitas nasional di era globalisasi. Berikut adalah beberapa peran utama yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga persatuan dan toleransi. Menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama dalam kehidupan kampus. Dan menjadi agen perdamaian dengan menghindari konflik berbasis identitas. Dan yang kedua, melestarikan budaya dan bahasa nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam komunikasi akademik dan sehari-hari. Dan mempromosikan seni, budaya, dan tradisi lokal melalui media sosial atau kegiatan kampus. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan. Aktif dalam organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan nasionalisme. Mengikuti dan mendukung kegiatan yang memperkuat rasa cinta tanah air seperti program pertukaran budaya atau pengabdian masyarakat. Dan keempat, mendorong penggunaan dan dukungan terhadap produk lokal. Memilih produk dalam negeri untuk membantu perekonomian nasional. Mengembangkan inovasi berbasis budaya dan sumber daya lokal. Dan yang terakhir, kelima, menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan. Menyuarakan kepentingan nasional melalui diskusi, akademi, dan media sosial. Berkontribusi dalam kebijakan publik yang mendukung integrasi bangsa. Dengan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan akademik, mahasiswa dapat menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan serta memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi. Halo semuanya, di sini saya akan mewawancari Kakak Debilia Evelyn Simamora dari Fakultas Teknik. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak, bagaimana integrasi sosial dan budaya di kampus membentuk identitas nasional Kakak? Menurut saya, integrasi sosial dan budaya di kampus memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional saya. Di lingkungan kampus, saya berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah, suku, agama, dan latar belakang budaya yang berbeda. Melalui diskusi, kegiatan, organisasi, dan acara budaya, saya belajar memahami keberagaman sekaligus menemukan nilai-nilai kebangsaan yang menyatukan kita seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Pengalaman ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya persatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, serta memperkuat rasa bangga dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi, integrasi sosial dan budaya di kampus tidak hanya memperkaya perspektif saya, tetapi juga memperdalam rasa memiliki terhadap identitas nasional. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana Kakak menjaga keseimbangan antara identitas nasional dan pengaruh budaya global? Saya mengikuti tren globalisasi, tetapi tetap mempertahankan identitas nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia, mengenakan batik di acara formal, dan mempromosikan budaya lokal di media sosial. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Namanya siapa, Bang? Perkenalkan, nama saya Dr. Asdafi dari Fakultas Hukum. Bagaimana pandangan Anda dalam integrasi nasional di dalam kampus? Awalnya saya merasa identitas saya hanya Lampung. Tapi sejak ikut organisasi dan berteman dengan mahasiswa dari Papua dan Ambon, saya sadar bahwa kita semua punya cerita masing-masing sebagai bagian dari Indonesia. Saya jadi merasa bahwa identitas nasional saya itu ya gabungan dari banyak budaya, bukan cuma budaya daerah saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam ucapan maupun perbuatan dalam penyampaian materi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.